Kadang kan ya vibes dari independent woman itu terasa gitu ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi nih di podcast DPP. Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, gimana kabarnya? Aku doain semoga kalian sehat selalu ya. Behind every strong independent woman is a child like a clingy softie who longs someone to talk about how hard they went, someone to be her safe space, and someone to break down to the wall she built. Salut dengan perempuan yang mandiri, salut dengan perempuan yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan salut dengan perempuan yang mengukir jejak tanpa bergantung pada siapapun. Nah, pada kali ini, DPP bakalan ngangkat tema yang menarik nih, yaitu Independent Woman, perempuan yang bisa lakuin apa-apa sendiri. Tema kali ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga teman-teman semua. Tema kali ini nih udah jadi trending topik lah ya di masa sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bacain dulu nih CV singkat dari narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini punya banyak pengalaman organisasi loh. Salah satunya pernah menjabat sebagai Menteri Kementerian Pergerakan Perempuan BEM KM Unan tahun 2022 sampai 2023. Dan sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Administrasi Pemerintahan BEM KM Unan. Narasumber kita kali ini juga memiliki banyak prestasi loh. Salah satunya pernah mendapatkan penghargaan Best Activist Student of the Year Andalas Global Award tahun 2022 dan Most Talented Student of the Year Andalas Global Award tahun 2022. Langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Ada Kak Ica yang udah membersamai kita pada podcast kali ini. Halo Kak. Halo Bunga, Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kalau Bunga sendiri gimana kabarnya Bunga? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya izin kenalan lagi ya Kak. Nama saya Bunga Oke, Pramudia Putri, biasa dipanggil Bunga. Bunga merupakan staf DPP BEM Fakultas Farmasi Universitas Andalas pada periode kali ini Kak. Salam kenal ya Kak. yang kenal Bunga. Mungkin bisa langsung aja kali ya Kak. Boleh. Oh ya mungkin Kakak juga izin ya untuk memperkenalkan diri juga mungkin secara singkat. Karena Bunga tadi Oh, udah juga memperkenalkan, jadi Kakak izin memperkenalkan secara singkat dan juga menyapa nih teman-teman nanti yang akan mendengar juga podcast ini. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hairunisa dan seharian boleh dipanggil Ica Khair. Dan saat ini juga merupakan mahasiswa aktif dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Oke, dikembalikan ke Bunga. Oke Kak, langsung aja kali ya Kak ke tema kita kali ini, Independent Woman. Oke, boleh Bunga. Bunga mau nanya nih Kak, gimana sih Kak pandangan Kakak tentang Independent Woman ini Kak? Oke, pandangan kakak terkait independent woman ya. Ini mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya ada sedikit bunyi-bunyi kendaraan karena kak lagi di luar, lagi teras rumah ya. Nah, Ya Kak, jadi nggak usah. oke siap. Nah, jadi kalau menurut kakak ya terkait independent woman ini pasti banyak juga orang-orang yang berpandangan mengenai independent woman itu apa gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa ketika mereka mendengar kata independent woman, mereka ingat dengan kata bahwa perempuan itu adalah perempuan yang mandiri. Ada juga orang yang ketika mendengar kata independent woman, mereka mengatakan bahwa mereka adalah perempuan yang bebas, yang bisa mengontrol keputusan dan kemauannya sendiri. Dan lu juga mereka adalah perempuan yang bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri dan sebagainya. Lalu juga banyaklah versi-versi dari orang-orang ketika mendengar kata independent woman. Jadi menurut kakak sendiri, independent woman itu adalah perempuan yang mandiri, yang dia mampu gitu ya untuk melawan segala kekurangan yang dimilikinya sebagai seorang perempuan. Kekurangan yang di sini itu yang kakak maksud sini adalah bisa gitu bentuk halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang terjadi. Barangkali itu selama mereka mencoba untuk meraih cita-cita dan mengejar apa yang mereka yakini gitu. Dan juga mungkin dalam beberapa hal yang lain ada juga yang mengatakan bahwa independent woman ini kerap apa ya menyukai hal-hal sendiri gitu. Di situasi bagaimanapun mereka itu sebisa mungkin gimana nggak tidak membutuhkan bantuan. Ada juga yang berpendapat bukan sombong gitu. Tapi misalnya biasanya mereka itu tidak mau untuk membebankan orang lain. Ada juga versi yang seperti itu. Tapi ada juga versi yang lainnya yang dalam konotasi negatif, entah positif.
Dan itu tergantung orang-orang melihat bagaimana mereka melihat independent woman itu sendiri gitu, Bunga. Bunga juga setuju sih Kak dengan pendapat Kakak. Mengenai yang tentang Kakak bilang tadi Kak, independent woman ini dalam stigma orang-orang perempuan yang bisa ngelakuin apa-apa sendiri kan Kak. Tapi Iya. kan yang namanya kita juga manusia Kak, terkadang juga butuh bantuan orang lain Kak. Gimana menurut Kakak tentang hal ini Kak? Oke, jadi menurut Kakak terkait hal ini, Kakak tidak setuju ya ketika sebenarnya kurang setuju, bahkan bisa dibilang tidak setuju ya, memang tidak setuju ketika ada yang mengatakan bahwa independent woman itu adalah mereka yang bisa melakukan segala sesuatu hal itu sendiri gitu. Pertama dari segi fisik, itu dari segi penciptaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Perempuan diciptakan dengan laki-laki itu berbeda, perempuan juga memiliki batasan dan keterbatasan. Pun dengan laki-laki juga seperti itu. Nah, sesederhana fisik ya, kita lihat sesederhana fisik itu perempuan memang kita akui lebih lemah terkadang dibanding laki-laki gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang barangkali perempuan masih bisa melakukannya, namun ketika dia melakukan hal tersebut, dia akan menyentuhnya itu tidak semaksimal ketika laki-laki yang menyentuhnya gitu. Jadi adanya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki itu tujuannya bukan untuk tujuannya bukan untuk membuat mereka saling bersaing, saling berkompetisi, tapi tujuannya untuk saling melengkapi gitu. Nah, terus juga dengan terkait kita sebagai manusia makhluk sosial, baik itu perempuan atau laki-laki, sekuat apapun laki-laki pasti ada yang namanya itu kita butuh bantuan orang lain dan itu pasti gitu. Kita nggak bakal bisa, kita pasti ada fase di mana kita tidak bisa melakukan suatu hal itu sendiri gitu. Bahkan dari kita lahir sampai kita pun meninggal itu kita masih diurusi sama orang lain kan gitu. Kita masih diurus sama orang lain kan gitu. Jadi seperti itulah gitu ya. Manusia itu kalau menurut kakak apa ya pasti kita tuh akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dan kalau misalnya ditanya pengertian independent woman tadi adalah dia yang bisa melakukan segala sesuatu sendiri, itu kakak tidak setuju. Tapi independent woman itu adalah mereka yang tahu kapan dia bisa menghandle-nya sendiri dan kapan dia harus dia harus meminta pertolongan dari orang lain. Itu Bunga. Berarti tetap ya Kak, dengan konsep manusia yang kodratnya sebagai makhluk sosial, terkait yang Kakak bilang tadi Kak, Bunga juga mau nanya nih Kak. Mm-hmm. Terkadang kan pada saat sekarang ini Kak, malah Ya. perempuan yang terlihat mandiri itu dipandang negatif oleh sebagian orang Kak. Mungkin beberapa oknum Mm-hmm. ya Kak. Menurut Ya. Kakak gimana pandangan Kakak Kak? Nah, ada beberapa mungkin ya orang-orang yang dengan terkadang kan ya vibes dari independent woman itu terasa gitu ya. Kita lihat dari segi penampilannya pun terkadang berbeda, vibes yang berbeda gitu. Tapi kenapa ya dengan vibes wow itu ada juga orang-orang yang menganggap atau memandangnya negatif gitu. Nah, pertama itu bisa jadi karena pandangan dari orang tersebut sendiri yang mungkin dia utarakan kepada orang lain. Pertama kan ada juga tuh beberapa sebenarnya influencer yang mengatasnamakan bahwa dia adalah independent woman gitu. Tapi dia dengan lantang dan berani mengatakan bahwa dia udah nggak butuh lagi bantuan laki-laki, dia bisa hidup tanpa laki-laki dan sebagainya gitu. Nah itu tuh udah mengarah ke arah yang apa ya namanya? Seperti yang kakak bilang tadi, kita lupa itu bisa membuat kita itu lupa gitu. Kalau mau bilang sombong ya di sini kan kita nggak tahu nih bagaimana sebenarnya isi hati seseorang gitu. Tapi itu tuh bisa mengarah dan membuat kita tuh lupa bahwa kita sebagai manusia itu juga punya keterbatasan dan kita butuh bantuan orang lain gitu. Nah, jadi ketika ada anggapan gue bisa apa-apa sendiri gitu, gue nggak perlu bantuan laki-laki atau gue bisa hidup sejahtera tanpa laki-laki dan sebagainya gitu. Ketika udah berani mengatakan hal-hal tersebut gitu, nah barangkali perlu apa ya harus lebih diingatkan lagi gitu bahwa hal-hal tersebut itu justru udah mengarah kepada kesombongan sebenarnya menurut kakak ya. Nah itu tuh iya, dan itu yang harusnya bisa kita pilah gitu pandangan-pandangan tersebut karena sejatinya akan ada selalu pasti kita seperti yang kak bilang tadi gitu dimana kita pasti butuh bantuan orang lain gitu. Jadi terkadang uh, mungkin ada juga terkadang hal negatif itu datang dari seseorang yang juga dari awal udah salah mengartikan independent woman itu seperti apa gitu loh Bunga. Jadi dia menganggap bahwa dia bisa melakukan semua sendiri, ya dia independent woman gitu. Padahal definisi independent woman itu bukan kayak gitu gitu. Dia yang
apa ya, yang seperti Kak bilang tadi gitu, dia yang tahu kapan dia harus melakukan semuanya sendiri, dan dia yang tahu kapan dia butuh bantuan orang lain gitu bukan? Oh ya Kak. Eh, Bunga mau nanya lagi nih Kak. Menurut Kakak, gimana sih Kak mematahkan stereotip negatif sebagai perempuan mandiri itu seperti kurang feminim Kak? Yang seperti Kakak bilang tadi, banyak pekerjaan cowok yang seharusnya bisa kita lakukan, tapi lebih cocok kalau cowok yang ngelakuinnya kan Kak. Eh, Tuh ada juga yang bilang kayak gini Kak, kalau perempuan yang mandiri itu sulit membangun hubungan dengan lawan jenis itu gimana menurut Kakak Kak? Nah, itu memang ya, apa ya, Bunga, semacam stereotip dan juga stigma-stigma terkait independent woman gitu. Sebenarnya ini tergantung juga ya gitu. Kalau misalnya susah bangun hubungan dengan lawan jenis dan sebagainya gitu ya. Pertama, ketika seseorang yang menjadi apa ya, ketika seseorang dia independent woman gitu, ketika dia memiliki kemauan yang kuat, memiliki kebebasan dan apa ya, memiliki semacam pandai lah untuk mengontrol dirinya sendiri gitu. Dia mandiri, dia baik secara finansial ataupun emosionalnya dan sebagainya. Maka tentu ketika dia udah mandiri, pasti ibaratnya standarnya meningkat juga gitu ya. Sehingga bukannya sulit dia untuk membangun hubungan dan sebagainya gitu. Tetapi memang pasti ya ketika kita udah naik level ibaratnya, kita pengen juga orang yang lebih baik untuk bersama kita gitu. Karena ibaratnya ketika kita satu frekuensi sama seseorang, pasti kita lebih mudah kan masuknya. Jadi menurut aku seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan dia sulit nyambung dengan laki-laki atau sebagainya, barangkali memang apa ya, bahasa orang-orang sekarang tuh laki-laki itu bukan levelnya dia gitu. Menurut Kakak nih Kak, gimana sih mematahkan stereotip negatif sebagai perempuan mandiri seperti kurang feminim atau sulit membangun hubungan dengan lawan jenis? Oke. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini sangat bagus ya, karena memang walaupun independent woman itu orang-orang banyak wah gitu kan, tapi memang kembali lagi ada yang memandang atau memberikan stigma stereotip negatif kepada independent woman itu gitu.